di situ banyak relief teman-teman, dan katanya di bawah monumen ini itu terdapat ada beberapa guci sebagai peninggalan, dan salah satu guci itu berasal dari negara kita di Indonesia. Oke teman-teman, hari terakhir kita di Amsterdam, karena dari sini kita akan melanjutkan perjalanan naik kereta ya ke Paris. Di belakang kita ini sudah ada monumen nasional ya, teman-teman bisa lihat. Nah, monumen nasional ini sering diperingati di tanggal 4 Mei. Memperingatinya karena saat Perang Dunia Kedua, Nederland ini sudah terbebas dari Jerman atau pasukan Hitler ya. Jadi di monumen ini, di situ banyak relief teman-teman, dan katanya di bawah monumen ini itu terdapat ada beberapa guci sebagai peninggalan, dan salah satu guci itu berasal dari negara kita di Indonesia. Ya, jadi monumennya seperti ini, dan setiap tanggal 4 Mei diperingati sebagai hari kemerdekaan buat negara Belanda. Nah, kita sekarang tepatnya ada di Damreng ya. Ini adalah Damrang ya, atau kalau di Indonesia biasa menyebutnya Dam Square. Nah, ini adalah pusat dari Amsterdam ya. Di depan juga nanti kita lihat akan ada Royal Place. Ini adalah istana ya. Tapi nanti kita akan jelaskan juga. Kita liatin dulu nih di daerah sekitar Damreng ini, di museum ini banyak sekali tempat-tempat makan ya, tempat makan, dan beberapa, kalau di sana ada red line-nya, katanya sih tempat untuk ngeganja, karena di Belanda ini kan ganja ini sangat dilegalkan ya. Nah, sebagai informasi juga buat teman-teman semua yang ke Belanda atau ke Eropa, harap berhati-hati teman-teman, karena di Eropa itu banyak sekali copet ya. Jadi, nah ini kayak tasnya istri saya nih. Tasnya istri saya ini harus ke depan ya, ke depan. Nah, kalau tas ransel saya kan ini di belakang nggak ada isinya. Jadi, mulai siapapun yang ke Belanda, ke Belgia, ke Italia, ke Prancis, harap sangat berhati-hati sekali. Teman-teman bisa lihat monumen dari tengah kota di kota Amsterdam ini. Dan oh ya, satu hampir kelupaan, di tengah kota juga ini ada Madame Tussauds ya, patung lilin atau cabang patung lilin dari yang ada di London, karena patung lilin pertama kali Madame Tussauds itu ada di kota London. Nah, patung lilinnya ada di sini. Tapi kita nggak masuk, katanya bayarnya 20-25 euro ya. Lama. Ya lama lah, pastinya lama. Oh ya, Madame Tussauds terdekat dari kita di Indonesia kan ada di Thailand sama di Hong Kong. Oke teman-teman, itu aja, karena nanti kita juga sebelum ke stasiun kereta api, kita akan membeli satu french fries yang sangat terkenal. Mungkin itu menjadi makan siang kita di sebelum kita lanjutkan perjalanan ke Paris. Seperti apa nanti french fries-nya, ikutin kita. Teman-teman, di depan kita ini ada Royal Place yang tadi saya infokan. Jadi Royal Place ini adalah tempat raja atau ratu Nederland ya, atau Holland, yang dibangun di tahun 1655. Bayangkan teman-teman, Royal Place ini dibangun di tahun 1655, dan saat itu juga VOC masih gencar-gencarnya ada di negara kita. Jadi mereka sudah buat bangunan yang secantik ini di Royal Place-nya mereka, tapi mereka sedang menjajah kita di negara kita teman-teman ya. Jadi memang sangat jauh sekali perbedaan yang ada di Belanda, tepatnya di Amsterdam ini. Ini adalah Royal Place, tapi Royal Place hari ini itu sudah
kepake lagi dan ini dijadikan museum katanya ya. Ini sudah dijadikan museum teman-teman. Jadi inilah sejarah yang harus kita tahu bersama bahwa Belanda itu pernah ada di negara kita, pernah ada di tanah air kita, dan mereka membangun gedung seindah ini di tahun 1655, dan saat itu mereka sedang mengobrak-abrik dengan divided empire-nya mereka di negeri kita sendiri. Oke, saya masih sama istri saya. Ini istri saya, ya. Kita pakai tas McD, namanya handbag ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman kalau kesini ingat ya, hati-hati copet. Kalau di sini copet sangat merajalela teman-teman semua. Oke, itu aja. Oke, ini kita udah mau balik ya. Ya. Kita sekarang mau ke station Di karena Central ya betul. Kita tadi udah jalan-jalan di museum, sorry bukan di museum, iya Museum Royal Place ya. Dan ada monumen, dan kita mau lanjutkan. Kita di Eropa ini mau lanjutkan lagi ke mana? Ke Paris. Ke Paris ya, ke Paris. Tapi naik kereta, guys. Naik kereta, Kita guys. naik kereta, tapi keretanya itu sekitar hampir 3 jam. Jadi persinggahannya di Brussels, di Belgia. Iya, banyak. Stasiunnya ya. Banyak loh yang kita lewati. Terus singgah di Lyon, dan mungkin terakhir persinggahannya baru di Paris, Prancis. Nah keretanya itu yang sana tuh, stasiunnya tuh, teman-teman bisa lihat kan? Nah itu tuh, yang paling ujung itu adalah stasiunnya tuh. Ini jam juga itu ikon bukan? Oh, Oke, banyak ya, rame ya rame di tulis. Damreng ini, Damrang. Nah teman-teman, yang tadi saya jelaskan, selain negara ini adalah negara bebas ganja, Ya. negara Belanda juga ini membebaskan nih kaum pelangi ya. Kaum pelangi. Kaum pelangi di sini banyak sekali kita lihat apa namanya, Kaum rainbow. banyak sekali kita lihat flag rainbow Mm-mm. atau bendera pelangi, karena ya inilah mereka. Kita hanya bisa melihat aja. Lihat saja. Karena jujur, setiap saya keluar negeri itu sebenarnya tujuan saya itu adalah melihat ciptaan Tuhan dari sisi yang lain. Ya, Ya. betul. Jadi bukan belanja atau bukan apapun itu, tapi bagaimana saya bisa mensyukuri ciptaan Tuhan yang ada di belahan dunia lain. Dan hari ini saya ada di Belanda, kita ada di Belanda ya, dan sebentar lagi kita akan ke Paris. Ya, menunggu. Lagi menunggu. Oh ya, kemarin juga Ya. saya sempat bilang bahwa negara ini ada bahaya nih buat yang pencinta kopi ya. Ya. Ada kopi, jadi tulisannya kalau COOFE itu bukan coffee shop teman-teman, tapi tempat untuk ngedrugs, ngeganja Ganja. ya. Kecuali untuk yang sering minum kopi, Cafe, tulisannya cafe, Kafe ya. punya cafe, ya benar. Sebenarnya juga ada logo, dia biasa pakai logo mushroom. Jadi mushroom itu pasti tempat ngedrugs gitu kira-kira. Iya, satu lagi tuh biasanya katanya dijual kayak apa? Kayak semacam cemilan, harus Ini berhati-hati cakep kan lagi. teman-teman ya. Iya, mesti. Nah, kita mau singgah foto dulu. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Jadi, oh ya, sama satu, di Belanda ini lebih banyak orang yang naik sepeda Ya. dibanding yang jalan kaki. Jalan kaki juga banyak sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Ini banyak tuh yang jalan kaki tuh. Tapi lebih banyak yang Cinta sepeda. pecinta sepeda. Sepedanya juga sepeda ontel-ontel semua. Dan bahkan dengar kabar di sini itu laka lantas yang kalau kita kan di Indonesia kan lebih banyak motor kan, pastinya roda 2 kan. Kalau di sini yang paling banyak itu ya sepeda, kecelakaan sepeda ya.
Jadi parkiran sepeda ini hampir semua di depan-depan gedung, restoran, hotel pasti ada parkiran sepedanya teman-teman. Tapi bukan berarti yang jalan kaki itu sedikit, enggak. Ini samping saya coba teman-teman lihat kan, banyak yang jalan kaki tuh. Hari ketiga kita di Amsterdam cukup panas ya. Maksudnya walaupun sekarang ini 20 derajat Celcius, tapi mataharinya cukup enak, sangat segar sekali. Anginnya sangat segar ya. Jadi biasanya orang-orang Eropa itu kalau dapat matahari seperti ini, dia senang sekali, bahagia katanya. Kalau kita di Indonesia dapat matahari sembunyi teman-teman. Ya. Oke, kita udah mau sampai nih di ikonik untuk beli French fries. Itu sana tuh orang udah pada antri tuh, ya kan? Orang udah pada antri. Kita beli French fries dulu teman-teman. Setelah itu baru kita cari tempat untuk makan, ya. Oke. Lagi apa, Mam? Ngantri. Lagi mengantri nih. Jadi ini ada tulisannya Manneken apa tuh? Manneken Fish First Vlaamse Fried. Ya mungkin tulisannya di situ kentang goreng atau French fries ya. Voted number one Holland fries. Jadi tapi sebenarnya bukan dari Holland. French fries ini cukup aneh karena potongannya sangat besar-besar semua. Sebenarnya French fries ini aslinya dari Belgia. Kentangnya dikirim dari Belgia. Ini semacam franchise yang ada di kota Amsterdam. Nah, itu orang pada antri semua tuh, ya kan? Berarti French fries ini sangat diminati sama orang-orang lokal di sini. Oh, antrinya tambah banyak tuh teman-teman, ya. Yang paling Katanya ini yang paling recommended. Oh, ada tisu, Mam. Nanti ambil tisu di situ, Mam. Oke. Setelah ini ada satu teman kita, kawan kita nih, ya kan, baru antrian kita. Nah, kentangnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi tadi kita belinya di sana, terus kita nyebrang dikit. Kita duduk nih di pinggiran kota Amsterdam sembari menunggu kereta. Nah, kentangnya tuh besar-besar tuh. Tuh lihat tuh Mama Sheila kan. Nah, Meambo. nah ini besar-besar nih. Harga satu begini kurang lebih 160.000 kalau dirupiahkan. Jadi kita dapat 3 topping, satu kentang yang besar begini. Tadi kita pilihnya barbecue, ada garlic, mayonnaise sama ini katanya tadi yang nggak tahu tuh apa namanya. Nah ini mereknya nih ya, Manneken Fish. Kira-kira seperti itulah. Oke, kita masih di pinggiran kota Amsterdam, bukan pinggiran sih, tengah-tengah kota Amsterdam, sorry. Di belakang kita juga ini banyak rumah-rumah di pinggir dam ya. Sorry, di pinggir kanal. Nah, stasiun kereta kita di sana kurang lebih 1 jam lagi dari sekarang kita akan berangkat ke Paris. Jadi sebelum ke Paris kita makan siang dulu. Makan siangnya kita di sini. Nah ini bahasa Inggrisnya Conio WT atau Conio apa? Conio apa? Ya itulah kira-kira ya. Jadi kita makan siang dulu teman-teman, baru kita ntar lanjut nge-vlog lagi. Nah teman-teman, ini perjalanan kita tadi dari Royal Place di sana dan stasiun kereta kita di sana. Di sini ada yang unik nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, ini ada rumah yang udah turun, udah bengkok ya dan lain-lain ya. Ternyata pondasinya ini adalah pondasi kayu teman-teman, karena ini kanal ya. Orang Belanda sebutnya kanal ya, kanal. Tapi dia nggak rubuh teman-teman, karena dia punya satu struktur bangunan yang memang walaupun dia bengkok seperti rumah ini ya bengkok ya, ini kan bengkok kan, tapi dia tetap saling menggandeng satu sama lain seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ke Belanda, sempatkanlah foto di sini karena ini adalah salah satu katanya ikonik
dari kota Amsterdam ya. Jadi kita lanjut lagi ke stasiun kereta kita karena kurang lebih setengah jam lagi kereta kita udah berangkat ya. Kereta kita udah berangkat. Nah, tambah rame nih, tambah rame tapi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang ke Eropa manapun ya, harus berhati-hati dengan copet karena Eropa itu terkenal dengan negara yang copetnya banyak dan saling berorganisasi. Nah, kita juga tuh bawa banyak barang, tapi tetap harus waspada lah di sini teman-teman ya. Oke.